Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu melimpahkan kepada kita, di mana sepanjang malam kita sudah diberkati oleh kuasa Tuhan. Dan saat ini kita memulai renungan harian Toraya pada pagi hari ini, Jumat 14 Februari 2025. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan kita awali dengan doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan kepada kami hamba-hamba-Mu. Kami datang tunduk diri oleh karena pagi ini ya Tuhan, kami kembali terbangun dari tempat tidur kami oleh karena kasih setia-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sebagian firman-Mu lewat harian Toraya pagi ini ya Tuhan. Terimalah doa ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam bacaan kita Bapak Ibu, terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh kekataan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini, hidup dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yana di pertama bahasa Toraya, tuolan kasih pak kaborosan tongan. Latar belakang perikop pembacaan kita saat ini menegaskan tentang bagaimana orang percaya menghidupi iman dalam berbagai penganiayaan dan penderitaan. Rasul Petrus menyoroti mengenai identitas orang-orang percaya yang telah disampaikannya dalam ayat 1-2. Identitas itu terutama terkait dengan bagaimana para pengikut Kristus ini menghidupi imannya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Orang percaya mesti hidup dalam ketaatan dan tidak menuruti hawa nafsu. Ayat 14
hidup mereka menggambarkan kekudusan Allah yang telah memanggil mereka. Dalam ayat 15, menjalani hidup dalam rasa hormat dan takut kepada Sang Hakim Agung yang akan menuntut setiap orang menurut perbuatannya. Dalam ayat 17, serta hidup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Dari ayat 22, kita belajar beberapa hal, yaitu kasih yang tulus. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih yang dangkal atau sekadar berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi kasih yang tulus dan datang dari hati yang murni. Kasih ini tercermin dalam sikap peduli dan perhatian yang mendalam terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan. Mengasihi dengan sepenuh hati, mengasihi dengan komitmen dan ketulusan tanpa syarat. Ini berarti kita harus mengasihi dengan kesediaan untuk memberi, berkorban, dan menjaga hubungan. Mengasihi sesama sebagai bagian dari ketaatan kepada kebenaran. Dalam ayat 22, menghubungkan kasih kepada sesama dengan ketaatan pada kebenaran Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kasih kita terhadap sesama menjadi manifestasi dari iman kita yang sejati. Kasih itu tumbuh dari hati yang telah disucikan oleh kebenaran Tuhan. Persaudaraan dalam Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih persaudaraan yang nyata dan mendalam sebagai bagian dari komunitas iman yang saling mendukung dan menguatkan. Kiranya perenungan atas surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 22 semakin menggugahkan kita untuk menghidupi iman Kristen. Khususnya kita semakin mengamalkan kasih persaudaraan yang sejati berdasarkan kasih Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, oleh rekan-rekan kasih setiamu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami telah selesai membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan kami selalu pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami berdoa oleh karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bila mana ada anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena penyakit, kami akan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa dan pertolongan-Mu akan selalu melimpahkan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini jemaat-Mu sementara mengerjakan pembangunan gereja, kami selalu serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pembangunan ini boleh terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sampai selesainya pembangunan ini, kami akan tetap bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan bagi anggota jemaat yang turut mengambil bagian di dalamnya, baik di dalam sumbangan atau dukungan dalam doa. Terima kasih semuanya ya Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terimalah doa ini ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.